pada bulan Zulhijjah. Itu pun tidak semua hari di bulan Zulhijjah itu. Hanya boleh dikerjakan mulai tanggal 8 dan sudah harus berakhir pada tanggal 13. Jadi berakhirnya takbir di hari tasyrik yang ketiga itu menandakan selesai sudah pelaksanaan ibadah haji. Ya. Kalau datang lagunya Nur Asia Jamil, syarat rukun haji sempurnalah sudah, mogalah ibadah haji mabrurah. Buat biar betul haji mabrurah dia undang ya ma'amilah berada di muka pasti dua ustaz dia haji mabrurah. Nah dia tak tahu mengambil betul-betul dia musik. Nah putih mana puri lah. Disangkai harani padanya tanda ni akhir dia nak kotor deh. Mengambil kucayo itu. Nah, kepada kekandang baik pimpin-pimpin haji radon silap. Sepandai-pandai tupai melompat sekali-sekali terjatuh juga. On pinarona seminoto marsila ya makam. On rasukin agoda on. Kita ikuti ya kan, al-hajju asyhurum maklumat. Haji itu telah ditentukan waktunya. Waktunya kapan? Mulai tanggal 8 sampai tanggal 13. Nah dimaksudku nih, paman parada fihinnal hajja, siapa yang sudah wajib melaksanakan ibadah haji, itu bukan yang sudah berangkat. Mereka belum lagi sekarang wajib haji, karena mereka masih menyelesaikan arba'in. Di Makkah dulu semua orang baru boleh haji, ya kan? Jadi wajib haji itu dimulai tanggal 8. Jadi larangan untuk wajib haji itu yang 3 itu berlaku mulai tanggal 8 sampai tanggal 7. Kalau sponsor semua hidup kudai pokoknya enak tolak ropas putih mon. Itu udah ropas. Melakukan hubungan suami istri macam dok. Kona tola ini ya. Naso tola ono mari ido. Anggo abis na ono mari ima tuntas sempurna haji. Booking ma hotel lantai pa 27 di jangat kamu na dua saja si teret ni lo. Jadi na baru sawi ison may puaston ni. Aduh be. Boleh itu. Yang tak boleh itu mulai jatuh niat. Jatuh niat di mana Ustaz? Ada yang di maktab dan ada yang sudah di kendaraan. So nawon pistar na imaktab nih. Asih maluang to. So kalay luak na bodo-bodo na tola di bus. Adong mengunjul memandang. Bu, sudahkah dia tukang tadi niat haji? Belum. Nawe ngot Ustaz nih tebak-tebak. Tak masalah kata pembimbing ibadah haji. Yang ingat atau yang tidak, yang tahu atau yang tidak, mari sama-sama kita berniat. Dipandai itu dari depan. Saya waktu itu kebetulan dipercayakan saya, ya kan? Yang kira Pesta Tarawih percaya kali itu, ya kan? Maka dijatuhkanlah niat, nawaitul hajja wa ahramtu biha fardhon lillahi. Duhu tiba jual buah pinapikir ho. Ikut dia. Ulang lagi tu. Isi nak bisa nak kita ulang kini nak. Terus? Ibain mayat tiada tiba. Ya mayat tiada tiba baik. Ikan bahasa Arab tapi ini. Nawaitul hajja wa ahramtu biha. Sengaja aku berhaji dan aku memakai ihram untuknya. Wajib karena Allah Ta'ala. Wisdah, mari betulus tadi. Ano na paling momo? Indonesia kan mencari yang paling mudah. Dia udah pahalo na nago. Dapat dapat yang ini cuman baca labbaik Allahumma hajja. Sudah. Mana lebih mudah? Cuman takutnya dijawab Allah. Labbaik Allahumma hajja. Humna ni murid Tuhan. Humna ni mulia. Ya Allah, aku datang memang mengini panggilanmu untuk berhaji. Ni murid ni Tuhan.
Periksa dulu uang yang kau bawa dan uang yang bisa membawa kau ke sini. Ya kan? Anggo betul-betul iba memenuhi panggilannya untuk berhaji. Pertama, uang yang kita bawa itu dan uang yang memberangkatkan kita itu harus kita dapatkan dari jalan yang halal. Karena mau kita manfaatkan ke jalan yang halal. Alhasil min halal ilal halal, hasilnya halal bi halal. Contoh, epeng gaji, uang sertifikasi, jawaban naik. Itu baru betul. Ada lupa yang sedang seperti itu dah, Ustaz? Dapat dari jalan yang halal, dimanfaatkan ke jalan yang haram. Epeng gaji, uang sertifikasi, jawaban marjudi, prostitusi, sangat menambah bini. Min halal ilal haram, ya haram. Ada yang terbalik pula, dapatnya yang dari yang haram, jawaban guna halal. Epeng korupsi, uang judi, tuhur milabi, jawaban naik haji. Min haram ilal halal, tetap haram. Apalagi dapat dari jalan yang haram dimanfaatkan ke jalan yang haram. Min haram ilal haram, mariari haram. Ya. Bapak Ibu sekalian, setelah jatuh niat nawaitul hajja wa ahramtu biha fardhan lillahi ta'ala, mulai itu pala ropas. Naidok kon ropas terbagi ton. Pertama, tidak boleh melakukan hubungan suami istri, ya. Itu halal tapi diharamkan saat itu artian dari ihram. Pekerjaan halal jadi itu namanya ihram. Nanti ada tahallul, ya, menghalalkan yang halal kian supaya halal. Sudah diharamkan waktu ihram, begitu dipotong rambut jadi halal. Natola kian do jadi natola asal mulai itulah. Jadi hidupkan ihram, pekerjaan natola menjadi natola. Hidupkan tahallul, pekerjaan natola, kemudian natola baru musia ipa tola. Itulah tahallul itu. Supaya jangan capek-capek menghafal larangan ihram. Orang dibawa satu mati boleh menghafal, takut hafal ini. Hidupkan ihram, natola kian do karejui menjadi natola. Mustati, hubungan suami istri, natola kian di menjadi natola. Okay? Yang kedua, menggotap kuku, tola kian di tola tapi ihram. Kemudian memakai wangi-wangian, tola kian di menjadi natola. Foto model, tola menjadi natola. Ada ihram. Ihram tidak boleh sembarangan pakai. Terutama laki-laki jangan sampai menutup kepala. Nggak potong model, aku nak sedang do tay topi lah. Jadi ini ibu sekalian ya. Kemudian kalau ini masih bisa dihindari oleh jemaah haji ya. Tidak melakukan hubungan, tidak berkata porno, tidak menonton film porno dan tidak mendengarkan kata-kata porno. Pokoknya yang mengarah ke porno-porno lah jangan dulu itu. 6 harinya. Habis si home. Dan gue bisa tunggu laku saya 6 hari, saya terus setelah itu yang kedua apa? Wala fusuko. Jangan menyakiti diri sendiri dan orang lain. Jangan menyakiti hamba Allah maupun hamba ciptaan Allah. Termasuk ranting ni akasia ciptaan ya Allah dari ngato liputek ko ni. Ang liputek ko ni batal haji ni ba indah, tapi bayar dendam. Ya kan? Ya, melobe. Saya ini lang kemampuan dulu menangnya, biar lang. Kemudian baru yang ketiga ini yang sering dan selalu dikerjakan jemaah haji. Kakanda sebagai pembimbing tolong diingatkan ini supaya jangan batal apa kita. On bejo no, dapat dulu no, jidal. Ulang jidal no. Apa jidal? Martokan.
Allah benar. Yang benar saja tidak boleh bertengkar selama berhaji. Apalagi tidak. Oh kadang-kadang na sebenar ipar debat. Oh, gimana salah? Kalau itu terjadi, yang bersangkutan wajib membayar dam. Dia memang ustadi, dari 2 juta ibek kalai dam. Saja kah? 2,5 bagi dam. Tapi ibadah sumber kepeng ibadah tumukau. Aku kena bayar duit. Tidak mesti. Ya kan? Kalau mampu bayar 2,5 juta silakan. Tidak mampu bayar 2,5 juta jangan terikat dengan bayaran 2,5 juta. Silakan puasa sunat 3 hari di tanah suci. Sambung 7 hari di tanah air. Bisa. Ya kan? Jadi nanti bilang sama kita kalau tahu siapapun yang meminta dam itu, saya bayar dam bukan lewat uang, tapi saya bayar dam lewat ibadah. Karena saya termasuk golongan ekonomi. Wah, satu hari si pola biaya. Marpahalo ko ng museo pahalo. Lalo son, sabog pitwarinay. Nang wakon humulak man yung puwaso. Wakon na yung pitwarinay. Dahil sa puluari, puwaso surat bisa mengganti dam yang tidak dibayar dengan uang. Apalagi sekarang katanya mulai gentayangan misalnya Pak Pangdam. Tahu Bapak Pangdam? Ya? Pangdam tahu ya? Di sana banyak katanya Pangdam Kak nanti. Lihat deh. Apa itu Pangdam Ustaz? Panglima Dam. Panglima Dam. Itu Pangdam namanya itu. Panglima Dam. Pura-pura nyodorkan kambing harga murah. Untung 2 kali lipat. Coba bayangkan. Harga kambing di Makkah itu 3 jutaan. Tapi Panglima Dam ini mampu tawarkan kepada jemaah haji 2 juta. 3 juta kian do harganya hampingon. Tentu jemaah haji Indonesia 2 juta ke Timor. Panglima Tala. Kok bisa 2 juta? Rupanya ini kambing harusnya disembelih diberikan kepada fakir miskin. Tapi pangdam-pangdam ini setelah disembelihnya dijualnya lagi ke hotel. Seharga 2 juta. Ya, dibuat dia 2 juta sen jemaah, jika isia daging non 2 juta, 4 juta. Manutuk 1 juta. Maka mereka bayar ketua kloter 1 kereta Supra seharga 30 juta. 400 sekloter kali 1 juta, 400 juta, 30 juta untuk ketua kloter. Tapi kan bobrok itu di tanah suci pula. Orang-orang suci pula yang mau kita bodoh-bodohi. Ya? Kalau kita membodoh-bodoh orang lain, selain orang itu bodoh, kita makin bodoh. Tapi di mata Allah, tengok dia lagi ibadah pistaran ma'alai. Beribadah sambil mencari untuk na'udzubillahi. Saya mendengar ini, pantasnya saya kedua kloter. Karung dan kayu saya tolak. Ya, tidak ada niat untuk tidak membantu. Saya niat untuk menghindar dari maksiat. Nanti kalau saya pegang, saya khawatir dengan diri saya. Setiap sesuatu yang mengkhawatirkan, bagusan tinggi. Bahkan saya tolak ketua kloter, ketua rombongan dan ketua regu. Tidak berhukum-hukumi. Allah ketua regu sudah Tuhan. Padahal tugas ni ketua regu mengalami indahan hidup. Ya, bahwa mengatur ruang-ruang pertemuan untuk naliliti menyai. Nah, ada kerendahan yang mesti nama dan itu. Bahasa Indonesia sesusu. Tapi tidak apa-apa lah. Tahu deh, mama beteng melihat karung museum. Apalagi ketua regu dapat 30 juta haji lagi. Tapi kan kotor kerja itu. Mohon maaf bagi petugas-petugas yang bersih. Ini hanya sekedar peringatan saja. Mudah-mudahan tidak terjadi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jidal berbantah atau berdebat. Yang benar saja tidak boleh diperdebatkan, apalagi tidak benar. Maka sarankan bagi yang suami istri supaya jangan berdebat, apalagi berantem di tanah suci. Begitu di Kuala Namu bersejalangan. Ulang kita masih anda kaso ulang kadang naso lebih hari ni na roiba nak bisa dipedi apa madung madung dia lebih baik ni lek na ma bunan pala
Maksudnya dia sekali-kali jangan mengharap kepada manusia, tapi mengharaplah kepada Allah. Meminta-minta anak lainnya kita kalau ada bumi tolong non ada burunya. Ibadah buru. Isa jo may tulog ko, na tulog ko tito na iseng biya. Mulak tanong berkata sirat kita dah. Astagfirullahaladzim. Padahal dia ada di dalam wajib haji itu sudah masuk jidal. Ya. Saya ke sana Kak Dah, kalau ibadahnya orang udah bimbing ibadah udah yang mulia jadi kan Pak. Coba kan. Tapi tidak apa-apa lah ya, katanya setelah niat rukun haji itu Ibu Enam, banyak yang sudah haji tapi tidak hafal rukun ini. Tapi dikerjakannya memang itunya. Tapi kan apalah salahnya dikerjakan sekaligus diketahui. Orang baru pembimbing ibadah haji maka Kak, tiga detung rukun haji kang dia balik bau siang. Iya benar semua dibimbing. Itulah detung ibadah. Jadi dihafal, bila perlu dibikin di YouTube, disimpan. Ada nomor siapa? Tuk pening. Onom ada. Tiga do. Onom rukun haji. Satu niat. Ya. Yang kedua wukuf di Arafah. Bahkan ini yang disebutkan puncak haji. Kenapa dikatakan Arafah itu puncak haji? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan Al-Hajjul Arafah. Redok pun haji di Arafah do. Maka puncaknya di Arafah, pekerjaan di Arafah nanti tiga. Bimbing kakak itu, nangko mengajari timar duri dah. Dia benar itu yang kakuis. Dah bosan ni besok tajud kari dua cari mati matokai. Nada au pamitirim na au dah bimbing haji. Tengko bersapa amu ustaz padiar yang maka waktu biarlah munau ilmunya dia lain apa orang saya bukan cari uang ke Makkah, cari amal wajar pada selama kita wukuf di Arafah iguar wukuf tay sabutuna to lusot kegiatan bina pertama takorrub. Apa itu takorrub? Mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah apa yang mendekatkan diri kepada Allah? Ada sholat sunat, ada sedekah sunat, ada baca Quran sunat, ada zikir sunat, ada sholawatan. Pokoknya itu semua ibadah-ibadah yang berbaur taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kita baca, kita lakukan ibadah itu makin dekat kita kepada Allah yang sudah dekat dia. Yang kedua ibadah di Arafah itu tadorruk, ya. Apa yang jadi bahasa Arab? Satu takorrub, yang kedua tadorruk. Takorrub mendekat, tadorruk merendah di mata Allah. Apa ucapan yang apabila kita ucapkan itu kita rendah di hadapan Allah? Pertama bacaannya adalah hauqolah. Ada yang berupa ini naik ujian pun hauqolah. Ada hauqolah ini. Apa itu hauqolah? Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir, ada Apa itu hauqolah? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil. Dibaca jelas, tegas dan diresapi. La haula wa la quwwata illa billahi. Ulang sone bemi. La haula Palando tapi pasti la haula, tidak ada daya dan upaya illa billahil aliyil azim, kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Nana laluau tumu kau arani pertolongan ni Allah do. Nana cukup efekku arani pertolongan ni Allah do. Nana sihat tahu, sihat kon ni Allah do. Nana bisa au, bisa ni Allah do. Nana sompat tahu, sompat kon ni Allah. Itulah hakikat yang terdapat pada kata la haula wa la quwwata illa billahil aliyil.
Tai ustaz makar jual napa di baun. Hasiro lebih ujian. Hasiro lebih musibah. Ima ikhlas nau namun perangkat itu moka. Ima jegas na efek guna wabaninya. Lek itimpa penyakit tu piala di kota moka. Da biadihi ustaz. Iya kan? Maka bacalah ibadah yang tadorok yang ketiga apa itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ini ucapan ibadah yang perlu diperbanyak di mana? Jadi makanya perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak baca Quran, perbanyak doa. Baru perbanyak membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dohot la yukallifullahu nafsan illa. Ada yang tahu artinya itu bu? La yukallifullahu, Allah tidak membebankan suatu beban yang tidak dia bisa bawa menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok ulala nanggo bisa diwoban ilala hoda de ilala Tuhan karena bisa duhoi benar duhoi baik pigo umar saudara ada bolsu de ho mana merek na ho musema parjolo babali ake ho maya na mampu ang wakang siap dari mabalo nakin mga lupa dia. Oh, mudah-mudahan dah pola kan. Itu maksud dari la yukallif. Jadi hope sangat penaroi sadu pena terjadi, yakini itu dari Allah. Perbanyak baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Saya pada waktu itu tidak merasa sanggup, tidak merasa mampu membawakan haji dua sekaligus. Haji saya dan haji istri saya yang satu. Tapi dengan izin Allah sanggup semua. Ketika orang Inggris datang kepadaku, dilihatnya very good katanya. Sanggup semua juga. Ya kan? Jumpa sama orang Irak, dia bilang sama aku kan khair. Ya kan? Datang orang Jawa Timur, mantap katanya. Sekali mendayung perahu 2-3 pulau terlalu. Haji bapak sah, haji istri bapak bisa diselesaikan. Itu enggak. Kenapa? Istri saya 4 kali saya tawafkan di Ka'bah dengan cara didorong kursi roda. Bukan di bawah bu, di bawah kita tuh di lantai 2 bu. Yang luasnya luas DPS Stadium Poso 5-7 kali. Mudah-mudahan waktu batu tu maktab payah. Tapi alhamdulillah apa yang saya ucapkan, apa yang saya perbuat itu dilakukan dan diikuti oleh istri saya. Kalau saya sorongkan kepada orang lain, bonus yai dan penting dapat 1.500.000 sekali sorong, 4 kali sorong 6 juta. Kami ambil kesimpulan waktu itu beli kursi roda 1.500.000. Untung 4.500.000. Ternyata kursi sorongnya bisa diperlukan di Indonesia. Nah, jam-jam pesawati lalu kuala nak upe ala itu pindah nasian pesawati itu motor pribadi. Kebetulan memang saya naik rombongan pulangnya kan dijemput oleh anak. Langsung mana mobil bapak? Ini langsung dimasukkan orang dari belakang. Semuanya ikut dengan jam-jam. Tarimo beres. Berarti mayat itu sudah ada 2.250.000 itu masuk. Tenang aja. Ya, saya bet. Sudah, baru yang ketiga di Arafah nanti ada namanya tajalli. Bu, nak pikir tu mau kenapa dia untuk ibadah tanggal 9 sambil puasa tarawih iba, ikan ada onda dulu. Takon lupoi kamari anggap di padang Arafah, boleh biai. Banyak zikir, zikirnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni wa wafiqni
الصالحين عملا مقبولا وتوبوا علينا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Jika kamariramu yang kapkodang di padang Arafah, baru bapak nak layu kalifu Allah dan la haula wala. Nah, satu lagi kegiatan yang jarang dikerjakan oleh jemaah adalah tajalli. Apa itu? Dengan cara mengasingkan diri menjauh dari irabat dan orang berpasangan. Asyik padau ni bang naik padau berabe. Pengakuan sesungguhnya tu Allah. Salah ni basude dosa ni. Ia kau sudah buat nak pura-pura suye kau. Hadirkan semua salahmu, hadirkan semua salahmu di situ. Karena satu hari itu Allah ada di Arafah. Mengadu itu sia. Ya Allah, sebetulnya nanti por waktu polak lain. Berhubungan dia itu manteni di waktu ini. Buat urusan Tuhan ini, kena bisa awal. Lehen dia jalan dulu. Guna ia mati, awal mati. Guna ia mati semula kau nonton ini. Betul hendak lalu itu soal. Tapi Allah itu kan tidak bodoh itu. Tidak bodoh itu. Nak bisa biarkan. Darulah dia menin kau nonton Tuhan. Saya banyak waktu yang saya ajukan ya. Ya Allah, istri saya sakit ya Allah. Kadang nang tahan nak bawa Ustaz Rado mela sobre Tuhan. Lain dia kekuatan tunjuk jauh. Saya sudia mana yang terbaik ni tahu. Terus saya sampaikan ya Allah sakit saya kepala sekolah. Tahu. Nah, dia tahu buatku kepala sekolah. Buat doksi sekolah. Dia bahan manfaat nanti. Oh, Ambo na cocok tuawi itu tuan di mereka tuanku. Elang menawi ini. Betul dia elek nah ini ada sih. Kapan sekolah lu sudah ni? Terakhir jawaban na upah asin amat tak kau bayar kepala sekolah ni. Daripada alai si Ustaz Mengerti bisa ngisi lagi? No. Ya kan?